Tes. Satu. Ya, diselesaikan dulu. Tes 1, 2, 3. Baiklah, Mahatilah, kita lanjut ke acara inti kita, yaitu tafsir Al-Quran Surat An-Naziat ayat 34 sampai dengan 41 bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Usman, MA. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Nanti deh, belum. Kayaknya kalau kurang. Kita perlu bikin ini aja. Mari kita mulai kajian kita hari ini, tafsir surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
thumma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ila akhir ayat min suratin Nazi'at, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Yayasan Sahabat Al-Qur'an yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya saja serta kajian tafsir surat An-Nazi'at yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya nggak pakai speaker kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Yang paling belakang kedengeran Bu? Kedengeran ya? Nah, nanti kalau ini ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan hati kita, dijernihkan pikiran kita, dan diistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, beliaulah contoh bagi kita. Beliaulah yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang makna sebuah kehidupan. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di hampir penghujung dari surat An-Nazi'at, dari ayat 34 sampai ayat 42. Nanti di slide ini saya hanya menampilkan ayatnya dan bahasa Arabnya, kemudian tafsirnya masih berbahasa Arab. Nanti saya yang akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian agar kita bisa sama-sama menghayati dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini ya, kita temukan ada beberapa ayat ya yang sudah saya tulis terjemahan di bawahnya. Saya bacakan dulu artinya. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Ini surat An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat 42. Ya, saya mohon maaf tadi ada yang sedikit saya salah baca karena tulisannya selain gundul juga terlalu kecil. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, agar kita bisa memahami konteks kenapa Allah menurunkan ayat ini. Mari kita mulai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat sebelumnya, di situ Allah menjelaskan tentang ciptaan Allah di alam semesta ini.
Jadi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan binatang-binatang ternak sebagai bentuk agar kita bisa menikmati hidup. Mata'allakum wa li'an'amikum. Ya, jadi hidup kita ini adalah hidup yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah jelaskan? Karena Allah ingin menyampaikan itulah kekuasaan Allah, tapi kekuasaan Allah yang terbatas. Kenapa? Semua kekuasaan Allah yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, itu pada akhirnya Allah sendiri yang menghancurkannya. Jadi kalau Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit, nanti Allah hancurkan langit. Allah mengatakan Allah yang menciptakan bumi, nanti Allah akan hancurkan bumi. Allah yang menciptakan manusia, nanti akan Allah matikan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pegunungan-pegunungan, nanti Allah hancurkan. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengar ayat-ayat bagaimana kehancuran langit dan bintang-bintangnya. Ya, seperti idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu. Jadi kalau kita lihat semua yang Allah bikin indah ini, semua akan Allah hancurkan dan tidak ada yang tersisa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menyampaikan kepada kita hal ini? Karena banyak di antara kita itu yang hidup ketika baru ketemu dunia yang kecil dan sangat sederhana ini, sudah banyak yang tergila-gila bahkan terbutakan hatinya. Berapa banyak orang yang karena cinta dunia dia rela bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang yang karena cinta terhadap dunia dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka kita perlu hati-hati dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai dunia ini menipu kita. Nah, untuk menjelaskan bahwa memang dunia ini akan berakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat ini, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, maka apabila datang ya dentuman yang sangat besar, at-tammatul kubra. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita? Fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini, halul asqiya'i was su'ada'i yaumal qiyamah. Ketika dentuman itu terjadi, maka Allah akan membedakan mana orang-orang yang akan sengsara di akhirat, mana yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Al-asqiya was su'ada, yang hidupnya sengsara dan yang hidupnya bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, selama ini hidup kita kekang dari hawa nafsu kita, dari keinginan kita batasi kecintaan kita terhadap dunia karena kita cinta Allah, karena kita mempersiapkan akhirat. Maka pada saat itu Allah tampakkan yang dulu dia cinta dunia sampai sedemikian rupa, di akhirat dia menjadi orang-orang yang asqiya, yang menderita dan sengsara. Sedangkan orang-orang yang di dunia ini selalu menjaga diri, menjaga adab, menjaga ifah, menjaga akhlak, maka nanti masuk kategori halus su'ada, orang-orang yang akan bahagia. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mendapatkan kebahagiaan. Nanti waktunya datang. Kapan waktunya datang? Ketika terjadi sesuatu yang sangat besar, yaitu at-tammatul kubra. Ini juga nama salah satu hari kiamat, atau. Jadi dalam Al-Quran itu setidaknya kita menemukan ada 19 nama hari kiamat. Di antaranya adalah at-tammatul kubra. Ya, karena Allah menyebutkannya banyak tuh, al-qiyamah, banyak sekali, ya, al-ghasyiyah, al-waqi'ah, itu nama-nama hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, menurut ulama yang lain mengatakan bahwa at-tamah itu adalah ismul lil musibatil azma. Itu merupakan nama daripada malapetaka besar yang terjadi. Karena pada saat itu semuanya hancur, tidak tersisa.
Jadi dentumannya terlalu besar, akhirnya kemudian menghancurkan. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita sekarang sering mendengar ada namanya atom atau nuklir. Kemampuan nuklir itu sebenarnya berapa sih? Kalau dia dijatuhkan, daya hancurnya itu berapa? Ya, paling tidak kalau kita lihat nuklir itu daya hancurnya sampai 20 km. Jadi kalau dia jatuh di situ, dia bisa membunuh orang 20 km diameternya, 4 sampai 20 km. Kalau kita pernah mendengar ya Nagasaki, Hiroshima yang dibom atom saat itu satu kota hancur, Hiroshima. Ini lebih dahsyat beribu kali dari semua kejadian-kejadian itu. Karena ini adalah Qammatul Kubra, sebuah dentuman yang sangat besar sehingga menjadikan seakan-akan dunia ini compang-camping dan tidak berharga. Bahkan dunia ini hancur, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Itu artinya karena terjadi dentuman yang sedemikian dahsyat. Allati tatimmu taghlibu wa ta'lu ma siwaha min masa'ib, yang mengalahkan semua dentuman di dunia ini. Jadi kalau kita pernah menemukan ada meteor-meteor yang jatuh ke bumi, kadang-kadang ada yang kalau dia jatuh ke bumi itu sampai membuat lubang itu kilometeran, ya. Jadi sampai 3 km Pak tembusannya. Nah, kalau ini tidak ada yang mengalahkan daripada dentuman hari kiamat. Jadi artinya dentuman hari kiamat itu terjadi karena perpecahan dan peraduan antara planet-planet di alam semesta ini. Kalau sekarang kan yang menghantam bumi itu ya kalau nggak bom, kalau yang menghantam cuma modelnya gunung meletus, ya. Ada hantaman-hantaman itu modelnya hanya meteor-meteor kecil. Nanti ketika planet satu dengan yang lain ditabrakkan, maka itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, inilah gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kenapa Allah harus mengatakan dunia yang Allah ciptakan begini hebat yang menurut kita dihancurkan oleh Allah, agar kita yang cinta terhadap dunia berlebihan menghentikan aksi itu, pilihan itu, karena pada akhirnya apa yang kita cintai akan hancur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang itu kita membangun rumah. Membangun rumah itu boleh sebutuhnya. Artinya kalau memang anaknya 15, ya bikin kamar 15, nggak apa-apa 5 lantai. Gitu, Bu. Ya, sesuai kebutuhan dan kapasitas, ya. Orangnya cuma 2, bikin rumah yang kamarnya 20. Ya, sehari ketemu sekali suami istri. Yang satu di sini, yang satu di sana. Kan susah kalau kayak gitu, ya. Maka kalau kita lihat segala sesuatu itu di dunia ini milikilah sebutuhnya. Jadi kalau memang kita hanya butuh makanan sedikit, ya artinya kita syukuri apa yang ada. Ya, kenapa? Karena kalau kita terlalu berlebihan, khawatir menjadi cinta, kecintaan itu melupakan terhadap kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia yang kita cintai ternyata dihancurkan oleh Allah, tidak tersisa karena ada aqamatul kubra. Ya. Kalau ditanya Pak Ustadz, aqamatul kubra itu kejadiannya gimana? Nungguin kiamat, jangan hanya sekarang. Karena apa? Karena tidak ada satupun dentuman yang bisa mengalahkan daripada dahsyatnya dentuman hari kiamat. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka kalau kita lihat di sini, ya, wa hadzal wasfu li yaumil qiyamah min awsafit tahwil wasyiddah li'anna ahwaluha taghmaru nas wa taj'aluhum la yufakkiruna fi syai'in siwa. Jadi kalau ada dentuman itu, maka Allah menjelaskan ini adalah bagian dari hari kiamat. Min awsafit tahwil, di mana yang ada pada saat itu adalah kegentingan dan kehuru-haraan. Sehingga pada saat itu dipastikan setiap dari orang yang hidup pada saat itu la yufakkiruna fi syai'in, tidak ada yang dipikirkan dalam pikirannya kecuali berusaha menyelamatkan diri dari kejadian itu. Tapi tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri.
Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat dikatakan orang-orang mukmin juga merasakan dentuman itu. Cuma mereka mengatakan, oh ini yang Allah sampaikan, bahwa inilah hari kiamat yang terjadi. Kalau orang kafir, waqala al-insanu malaha, ada apa ini? Ada apa? Kalau kita sebenarnya tidak bertanya ada apa ini, hadza ma wa'ada rabbuna. Inilah janji Allah bahwa hari ini terakhir. Berarti saya di alam barzah sudah tinggal sebentar lagi akan dibangkitkan, karena kita sudah mempersiapkan diri dan sudah tahu dan sadar. Sedangkan orang kafir, apa kira-kira yang terjadi pada benar? Apalagi yang ada? Tidak ada yang dia miliki. Dia mau selamat itu sudah mustahil bagi dirinya. Dia ingin tenang, di neraka nggak ada orang yang hidupnya. Cari ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa orang-orang kafir itu merasa tenang di dalam nerakanya Allah. Karena memang sudah habis itu masanya. Maka artinya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini penuh jiddi wal qaddi, capek, letih, biarkan. Karena itu cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan mereka mau senang-senang, mau santai-santai, biarkan. Karena mereka sudah mempersiapkan tubuh mereka menjadi bahan bakar api. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Di sini disebutkan fa'idza waqa'atil qiyamah wa qamatis sa'ah hadatsa ma hadatsa man lam yakun fil husbani min syada'id wa aqwal. Jadi kalau hari kiamat itu sudah terjadi dan betul-betul dalam kondisi hari kiamat, maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dalam benak siapapun karena huru-hara dan bagaimana ya, kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Jadi seandainya kita di dunia ini melihat berbagai macam kerusuhan yang terjadi, ternyata itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya dan huru-haranya hari kiamat. Coba sekarang ibu-ibu bayangkan, di antara semua kejadian yang ibu pernah lihat yang paling dahsyat itu kira-kira apa? Ya, tsunami gitu. Kita melihat bagaimana kondisi air itu masuk ke dalam setiap rumah, menghancurkan mobil-mobil, rumah-rumah dan sebagainya. Padahal itu bukanlah sesuatu yang dahsyat, karena itu adalah bagian kecil dari fenomena alam. Ya. Jadi kalau kita contohnya melihat bagaimana Palestina dibombardir hancur-hancuran gitu, ya itu adalah salah satu gambaran bahwa ya kehancuran dunia ini akan selalu terjadi dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa hidup di dunia ini bukanlah untuk ditangisi, tapi hidup di dunia ini adalah untuk dimaknai dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itu surat An-Nazi'at ayat 34. Bunyinya fa'idza ja'atit tamatul kubra. Ayat yang selanjutnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi kalau kita lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat ya kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini. Apa yang disampaikan oleh para ulama? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a badalun ihtimalun minal jumlati allati qabla wa hiya qauluhu ta'ala fa idza ja'atit qamah li'anna ma udhifa ilaihi lafzu yawmu minal ahwal allati yashmaluha yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Tadzakkarul insan li sa'ihi fid dunya. Maka hari ketika dentuman itu dijadikan. Dentuman itu ketika tadi saya sampaikan dia kan kena kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Tapi orang mukmin saat itu tidak ada, kebanyakan mereka sudah di alam barzakh, di alam kubur. Tapi dentuman itu terasa. Apa yang terbetik pada manusia hari itu? Yauma yatadzakkarul insan. Maka setiap orang ketika mendengar itu yang ada langsung merefresh, mereview kembali apa yang pernah diperjuangkan dulu di dunia. Jadi kita nih sampai umur kita seperti sekarang, mungkin di antara kita ada yang kepala 4, kepala 5,
kepala tiga gitu ya. Coba pertanyaan kita, dari sejak kita balik sampai hari ini, yang betul-betul kita perjuangkan itu sebenarnya apa? Apakah itu kehidupan yang mengorientasikan akhirat atau dunia? Karena itu akan menjadi ingatan kita ketika hari itu terjadi. Oh, ternyata saya 20 tahun itu hanya meniti karir. Yang saya cari itu hanya karir jabatan. Atau sebaliknya, oh, selama 20 tahun saya hanya mencari calon suami yang soleh gitu kan. Dicari aja kan. Artinya setiap orang itu kan ada bagian hidupnya yang dimana dia melakukan sebuah aktivitas dan mempengaruhinya. Tapi ada juga orang yang selama ini yang kita orientasikan, yang kita bangun adalah menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang kita perjuangkan. Maka kita belajar, kita menuntut ilmu. Niatnya kalau kita menjadi seorang ibu, kita diberikan ilmunya yang terbaik. Kita carikan sekolah, ya mau mahal, kita carikan uangnya, kemudian kita sekolahkan dia dengan cara yang baik. Itu artinya kita ingin membentuk generasi yang soleh. Maka itu yang teringat. Maka hari itu Allah ingatkan apa yang paling besar yang selama ini kita perjuangkan dalam hidup ini. Nah, kalau orang yang di dalam kehidupan dunianya hanya mikirin dunia kemewahan, hedonis, kesenangan. Nah, hari ini saya baru punya mobil Lamborghini, tahun depan saya mau Porsche, tahun depannya lagi saya mau Rolls Royce tentunya. Yang dicari itu saja, dia konsentrasi. Maka ketika terjadi ini, siapa yang kemudian akan menyesal? Mereka-mereka yang tidak menyempatkan pikirannya untuk akhiratnya. Di saat itulah mereka menjadi orang yang sangat menyesal. Makanya di sini yakunu bittila'ihi ala a'malihi allati nasiha, maka Allah akan memunculkan semua yang dia lupakan dari kehidupan dunianya. Ya, kan ketika itu terjadi, semuanya lupa kecuali dia memikirkan nasibnya dan dia selalu melihat apa yang menjadi pekerjaannya selama di dunia sampai dia meninggalkan dunia. Kalau orang dari sejak dia balik sampai dia meninggal dunia isinya cuma kebaikan, amal soleh, silaturahim, ibadah. Artinya yang diingat ya ibadahnya, amal soleh. Tapi ada orang yang modalnya ya belang-belang, entar dia sadar 10 tahun, entar jadi preman 10 tahun, entar dia setengah lagi, kan gitu kan. Ada orang yang modelnya begitu. Maka semuanya akan teringat, ya. Ketika dia melihat sebenarnya orientasi hidupnya kemana, ternyata akhirnya dia menemukan sebuah keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, ya. Walaupun dia sempat tegang dengan ingatannya sendiri, akhirnya dia senyum. Alhamdulillah, ternyata saya memiliki akhir yang husnul khatimah. Maka kapan manusia bisa memiliki ingatan yang kuat? Ketika kematian itu datang. Padahal pada pertemuan yang lalu, saya pernah menyampaikan, kalau itu untuk orang yang meninggal di hari kiamat mengingat semua pekerjaan. Tapi ada juga setiap orang yang meninggal dunia, maka detik dia meninggal, dia semua ingat semua amalannya dengan teman-temannya, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang kalau sekarang saya tanya, masih ingat gak teman-teman SD? Ada yang masih ingat, ada yang udah gak ingat. Ada di antara 40 orang yang saya masih ingat cuma 5 tentunya, karena angkarannya cuma 5. Ada mungkin setengahnya lah teman SD atau teman TK kali ini. Ya, artinya kita itu punya banyak teman yang kadang-kadang kalau kita ketemu itu kita masih bertanya-tanya, ini yang mana ya teman saya? Oh, kamu yang duduk di samping saya tuh yang suka lempar kapur ya kan? Jadi artinya ada yang kita ingat. Anggaplah kita punya teman dari sejak SD, SMP, SMA, kita lupa semua karena kita habis kuliah sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anak contohnya. Tiba-tiba pas kita meninggal dunia, teman-teman SMA dengar pas lagi reuni. Teman SMA lagi reuni, udah seumuran kita, udah sepuh waktu itu. Dia bilang, ingat gak yang sering itu gangguin Pak Guru dulu di sekolah? Ingat, hari ini dia meninggal. Gimana kalau kita datangin? Dia datangin, contohnya udah berpisah nih 30 tahun. Datang, assalamualaikum. Itu Fatimah tuh. Assalamualaikum. Wah, itu Maulidah tuh. Jadi bisa diingat semua. Jadi orang-orang yang dulu pernah dia lupakan itu Allah ingatkan semua.
Jadi kalau ada orang meninggal kemudian dia bicara keburukannya, itu dia menyakitinya. Nah, itu yang meninggal tuh kerjaannya tuh ngambilin uang saya mulu, akan gitu. Itu bisa menyakiti hati, menyedihkan. Ya, makanya kita dianjurkan kalau di hadapan mayit itu jangan bicara-bicara yang buruk. Karena apa? Karena hari itu Allah merefresh semua ingatannya. Ya, yang walaupun selama umur di dunia dia lupa, ketika dia meninggal dia ingat siapa orang itu. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa ada masa-masa di mana Allah mengingatkan dari amalan kita, dan juga Allah mengingatkan dari apa yang paling banyak kita kerjakan. Kalau di akhirat ini adalah yang paling banyak kita kerjakan, yang paling maksimum. Artinya di antara umur kita, contohnya kita hidup di dunia dari balik sampai meninggal dunia, umur kita 40 tahun lah. Karena umur balik kita contohnya 15 tahun. Ya, kemudian kita meninggal umur 55, berarti kan 40 tahun kita hidup dalam kondisi balik dan normal. Dari 40 tahun yang kita miliki itu banyakan maksiatnya, atau banyakan kebaikannya, atau kebanyakan buruknya, atau kebanyakan berantemnya, itu semua terakumulasi dan langsung teringat. Oh, hari ini saya harus mempertanggungjawabkan salah satu pekerjaan yang paling banyak ini, ya ini. Ya, makanya mohon maaf, kalau di alam barzakh ada orang yang diazab, itu karena bagian dari dosa terbesarnya yang dilakukan. Jadi di antara dia punya dosa 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling besar itu yang kelima. 5 itulah yang kemudian dia mendapatkan ya dalam bentuk azab kubur karena dosa-dosa. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua amalan kita itu akan Allah tampakkan. Wa ru'yatuhu iyyaha fi kitabin la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Bahkan nanti di yaumul hisab, kitab yang kita, amalan yang kita lakukan itu ditampilkan oleh Allah, dikasih lihat. Kalau di hari itu, hari dentuman itu, Allah mengingatkan kita. Yauma yatadzakkar, Allah ingatin semuanya. Tapi kalau di hari di mana hisab, Allah melihatkan kepada kita apa yang menjadi amalan kita. Jadi kita lihat satu demi satu amalan kita. Ya, makanya tidak ada pun satu pun yang terlewati. Ya, tidak ada satupun yang terlewati, baik itu amalan qauli, perkataan, perbuatan, atau amalan-amalan yang kita sembunyikan di malam hari, semuanya ada dalam catatan. Wa tadzakkara al-insan fi hadzal waqt ma kana qad nasiyahu min a'mali fi dunyahu. Bahkan Allah mengingatkan semua yang telah kita lupakan dari pekerjaan dunia kita. Sekarang saya mau nanya ke ibu, pekerjaan ibu 7 tahun yang lalu, waktu ibu di rumah, ibu ngapain? Lupa ya kita ya. Nanti Allah ingatkan. 5 hari sebelum kita nikah, ya ibu-ibu nikah, ada 5 hari itu menjelang nikah, itu kita ngapain? Kalau yang dipinang kan ada yang modelnya macam-macam kan. Itu saja lupa. Oh, ada yang ingat lagi bikin dekorasi gitu. Ada yang bikin undangan, ada yang lagi ngepasin baju gitu ya, macam-macam. Tapi artinya kita nggak mengingatnya secara detail. Bahkan mungkin kita hanya ingat secara garis besar. Coba kalau kita tanya, di umur kita 15 tahun apa fenomena yang paling besar yang kita lihat? 16 tahun apa? 17 tahun apa? Banyak yang terlupakan. Kita itu biasanya ingat kalau ada sesuatu yang membarengi kita. Nah, contohnya saya di sini nih ada sedikit gores. Ya, dulu masih kecil saya naik ke atas atap jatuh, kena pintu terus kegores gitu kan. Baru ingat tuh, tanya umurnya, saya juga lupa umurnya kapan. Ini artinya bahwa banyak sekali yang terlupakan tapi Allah mengingatkannya. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, ingat, setelah terjadinya dentuman itu yang menghancurkan alam semesta ini, semua dari kalian dikembalikan ingatannya sehingga tidak ada satupun yang terlewati. Jadi kadang-kadang kita merinding juga kalau pernah nakal kan. Ya Allah, dulu masih muda, kerjaan saya kalau nggak durhaka orang tua, ngerjain orang kan gitu. Contohnya gitu ya. Jadi perasaan kita tuh campur aduk gitu. Ya, kita berharap
kejahatan-kejahatan atau mungkin keburukan yang pernah kita lakukan itu, kita berharap itu diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita. Ya, tapi jelas Allah akan mengingatkannya kepada kita. Jadi semua yang kita lupakan Allah ingatkan. Ya, jangankan yang 5 tahun yang lalu, kadang-kadang yang sebulan lalu kita lupakan saja. Tapi memang ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan kita lupa itu? Karena kita jangan sampai menjadi manusia yang sedih selamanya. Kita ditinggal oleh orang tua kita, karena kita ingat terus, sedih terus. Maka Allah jadikan kita lupa. Karena apa? Karena agar hidup ini terus berjalan, sehingga kita tidak dibayangi dengan hal-hal yang ada. Namun Allah berjanji, pada hari itu yauma yatadzakkar, Allah akan mengembalikan seluruh ingatan manusia sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka di sini apa? Waqa'a lahu minal khaufi wal faza'i ma la yadkhulu tahta wasfi. Maka pada saat itu banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam rasa takut, rasa gelisah, di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Pas dia ingat dosa saya banyak itu, dia ingat dia tidak bisa mengendalikan. Kalau di dunia kan kita pura-pura ya. Ya, kita contohnya sedih habis kehilangan uang. Ya, datang mertua kita, ibu, kapan datang sehat ya? Ya, kita hapus dulu air mata kita bisa mengendalikannya. Tapi di akhirat, mana yang tahta wasf, kita nggak bisa lagi apa-apa. Yang sedih benar-benar sedih, yang nangis benar-benar nangis, karena dia tidak bisa menghilangkan dan mengingkari ingatan itu. Ya, kita kan kalau hidup penuh dengan kesulitan ya, karena kita mengingat sesuatu, biasanya kita dibawa ke psikiater kan. Ya, ini ingatan saya membuat saya nggak bisa tidur malam, nggak enak makan. Contohnya kan ada Bu ya, fenomena yang kejadian, contohnya ada seorang anak sedang jalan di pinggir jalan, melihat ada seseorang yang tabrakan, kemudian kecelakaannya itu begitu parah sampai sang anak itu trauma melihat. Itu kan ada yang terjadi. Tapi itu bisa dihilangkan dengan pendekatan psikologis, kejiwaan, diarahkan dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya mungkin 3 hari, 4 hari nggak nyaman, ya seminggu 2 minggu sudah bisa senyum lagi. Itu kan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ketika terjadi gempa ataupun bencana. Ya, ada tim healing lah ya, ada tim yang berusaha untuk membuat suasana itu menjadi tenang kembali secara kejiwaan. Dan di akhirat nanti tidak ada satupun petugas itu. Jadi setiap orang meratapi dari apa yang dia rasakannya. Jadi kalau dia ingat bahwa dia dulu di dunia selalu berbuat keburukan, dia menyesalinya, dia meratapinya, dan tidak ada yang bisa menghibur dirinya. Ya. Nah, artinya apa Ibu rahimahullah? Artinya sebelum kita menoreh catatan untuk akhirat kita, maka hati-hatilah hidup di dunia. Tulislah dengan tulisan-tulisan kebaikan. Maka jangan bosan-bosan silaturahim, jangan bosan-bosan berbuat kebaikan, jangan bosan-bosan membantu orang, karena itu akan menjadi kenangan indah nanti ketika kita di akhir. Syukur saya waktu bengong akhirnya ingat silaturahim. Syukur waktu saya niat jahat ternyata ada teman yang nasihati. Jadi banyak yang teringat dari kebaikan-kebaikan, karena ini adalah cara Allah untuk menyadarkan kita lebih berhati-hati terhadap kehidupan akhirat. Kita lanjutkan. Surat An-Nazi'at ayat 30. Wa burrizatil jahimu liman yara. Apa artinya? Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Ibu rahimahumullah, pernah enggak kita itu merasa terpaksa melihat sesuatu yang kita tidak mau lihat? Anak kecil nih contohnya, ya. Kemudian dia nakal main korek, tiba-tiba tetangganya itu kebakaran, temannya kebakaran. Nah, nih lihat, kalau kamu masih mau main korek, ini nih, dia nangis nggak mau melihat, dikasih lihat gitu.
sehingga dia melihat betul bagaimana ketika kebakaran itu semuanya hancur. Itu kan bentuknya terapis agar orang itu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Maka kalau kita lihat contohnya sekolah-sekolah attitude di Jepang itu, agar anak-anak itu jangan sembarangan nyebrang, itu dikasih stimulasi. Jadi ada mobil ditabrak orang atau boneka, terus tiba-tiba orang itu mati gitu kan, dikasih stimulasi bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Itu gambaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan gurunya itu karena sayang terhadap keselamatan murid-muridnya. Maka ketika Allah menyatakan bahwa nanti neraka itu akan aku tampilkan, kata Allah, kepada kalian semua, itu sebagai bentuk antisipasi agar kita jangan sampai menjadi penghuni neraka. Maka Allah katakan wa burrizatil jahimu liman yara. Dan Allah memperlihatkan neraka jahanam bagi mereka yang. Jadi di dunia ini orang-orang yang berhak untuk melihat api neraka tidak bisa melarikan diri. Kalau kita tidak mau melihat api neraka, jangan pernah berbuat sesuatu yang bisa mengantarkan kita menjadi penghuni neraka. Karena kalau kita melakukan perbuatan yang menjadi calon penghuni neraka, maka dipastikan kita akan diperlihatkan neraka itu, karena itu adalah tempat yang akan disinggahi. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Bu, bahwa seseorang itu ketika bicara tentang neraka, sebelum dia masuk ini, setelah dia dihisab macam-macam, sebelum dia masuk ke dalam neraka itu jaraknya 500 tahun perjalanan manusia, itu sudah kelihatan nerakanya. Kalau kita ngeliat Masjidil Haram, Bu, ngeliat Masjidil Haram, kita masuk Mekah, ngeliat Masjidil Haram, ada jam dinding. Wah, udah deket ya, padahal masih 6 kilo lagi, 10 kilo. Perasaan kayaknya udah deket, karena udah kelihatan. Kok sudah kelihatan dari tadi, kok belum sampai-sampai juga? Ya karena kota Mekah kan keliling sana, lewat gunung, terus lewat terowongan dan sebagainya. Kita lihat lagi, terus muter lagi. Itu artinya ditampakkan kepada kita sesuatu sehingga kita menganggap itu dekat. Ini neraka yang jaraknya 500 tahun perjalanan manusia sudah ditampakkan sebelum kita masuk ke dalamnya. Maka bagaimana menakutkannya? Ya, ini adalah sebuah nasihat bagi kita yang beriman kepada Allah. Jangan pernah bermain-main dengan perbuatan yang bisa mengantarkan kita menjadi penghuni neraka. Ya, kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihatkannya kepada seseorang, maka itu artinya bahwa dia akan menjadi calon penghuninya. Makanya kalimatnya liman yara, bagi orang yang akan diperlihatkan oleh Allah, yaitu orang-orang penghuni. Berbeda dengan orang yang akan menjadi penghuni surga, diperlihatkan surganya sudah indah dari kejauhan. Ya, Allah kasih surga. Bahkan ya, dari sejak sirat kita sudah lintaskan, sirat itu 7 pintu ya, itu kita sudah selesai menuju ke pintu gerbangnya saja kita masih menjalani jalan yang panjang, padahal sudah mau menuju pintu surga. Cuma bau-baunya surga, hawa-hawanya, kemudian suara suara kicauan guru gemericik air menuju surga itu udah kedengeran, jadi enak. Tapi kalau neraka kan enggak. Neraka itu sifatnya faj'ah. Neraka itu dicari, tiba-tiba mulutnya kebuka, langsung orang ke dalam. Kenapa itu terjadi? Karena kalau dia dilihatkan dan kemudian dia lihat pintunya, dia berusaha untuk lari dari pintu. Makanya bentuknya itu ya wa idza futihat. Ya, apabila neraka itu dibuka, berarti orangnya langsung cemplung ke dalam. Ya, mungkin ibu-ibu pernah lihat ya, walaupun itu mungkin aplikasi atau apa. Jadi ada raja Korea membawa koruptor. Nah, kemudian diajak ngobrol, tiba-tiba ya bawahnya itu kebuka, masuk aja dia ke dalam. Nah itu namanya faj'ah. Terjadinya tuh begitu tiba-tiba. Jadi sudah takut masuk api neraka, tiba-tiba kebuka, langsung dia masuk ke dalam. Wandaru yatalahab, api-api itu udah nyambar dia. Jadi manusia itu ada yang terbang di atas
api neraka itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, karena hembusan dari api neraka itu yang membuat dia kontang-panting. Kalau kita pernah melihat kertas, kemudian ada api kita tabung, terus kemudian plastiknya terbang-terbang, manusia itu ya telah habis itu. Jadi di api neraka ketika dia jatuh, dia langsung disambut oleh api neraka sehingga dia terkontang-panting. Itu sampai matang gitu. Ya, artinya manusia itu akan merasakan sampai ke dalam. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa wa burrizatil jahim wa azharat izharan wa hadihan la khafa'a fihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya dengan penampakan yang sangat jelas, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya dari api neraka. Kita kalau nggak, tentunya kita nih dengan anak kecil atau mungkin kita nggak sengaja lagi lewat, tiba-tiba ada film horor. Ketika kita lihat takut, apa yang kita lakukan? Kalau nggak kita merem, tangannya kita tutup, karena kita takut melihat film. Kalau sudah Allah tampakkan kepadanya api neraka, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya agar tidak melihat api neraka itu. Itu namanya azharat izharan wadihan, sudah ditampakkan jelas clear, tidak ada lagi tendeng alim yang bisa menjadikan kita tidak melihat. Makanya kalau kita tentunya melihat ada anak kecil, melihat ada kecelakaan, biasanya orang tuanya langsung tutup matanya biar dia tidak melihat kejadian yang sangat menakutkan itu. Nah, ketika seseorang masuk dalam neraka, pengennya dia tidak melihat, tapi Allah akan perlihatkan dengan sangat jelas setiap lekukan-lekukan dari apinya, setiap dari kobaran-kobarannya, setiap dari desiran-desiran angin yang menjadi panas dan sebagainya. Semuanya dilihat clear, jelas. Itu yang disebut wa burrizatil jahim, ditampakkan di depan matanya neraka liman yara. Maka artinya kalau di dunia ini banyak hal yang menipu kita, di akhirat itu tidak ada yang menipu. Tapi tipuan dunia bisa menjadikan kita melihat kenyataan huru hara akhirat. Maka jangan mudah-mudah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang bisa menyebabkan kita sengsara di akhirat. Sehingga ingatlah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pada akhirnya akan menjadikan mata kita memandangnya. Kalau di dunia kita beramal soleh, maka mata kita akan dipandangkan kepada surganya Allah yang indah. Kalau di dunia kita beramal buruk, maka mata kita akan dipandangkan oleh Allah dengan neraka jahanam yang sangat menakutkan. Karena ini konteksnya adalah orang-orang yang kufur terhadap apa yang Allah sampaikan, maka konteks ayat ini kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, Allah akan tampakkan segala sesuatu dengan segala huru hara. Kalau di dunia ini kan ada model-model ya Bu ya, ada rumah setan, rumah hantu gitu ya Bu ya. Model-model ada yang 3 dimensi gitu kan. Kadang-kadang kita tentunya naik perahu, tiba-tiba masuk ke gua, di dalamnya tuh ada kuntilanak, macam-macam gitu kan. Membuat kita rasa takut dan sebagainya. Kita kalaupun seandainya kita tidak mampu lagi untuk melihatnya, ujung-ujungnya satu, kita pingsan. Kemudian terus kan kemudian mungkin terlalu panjang Bu ya, ada rumah hantunya kebanyakan gitu, dia akhirnya pingsan, selesai. Kalau di akhirat nggak bisa itu, dia nggak ada kata pingsan, dia nggak ada kata tidak sadar, semuanya akan Allah tampakkan. Ini yang mati laptop saya tuh. Ini nggak ada ya layarnya. Ayo kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Jadi saya pakai ayat yang ada di depan mata saya. Jadi wa burrizatil jahimu liman yara, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita
bahwa setiap orang akan mendapatkan hak apa yang perlu untuk dilihat tergantung amalan duniawinya. Jadi orang kalau di dunia itu setiap hari dia maksiat dengan menikmati apa saja. Dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia korupsi, kemudian dia mafia narkoba. Contohnya gitu ya, banyak sekali apa yang dilakukannya. Tamat-kana Allah akan menampilkan hal yang layak dengan perbuatan dosanya. Ya, berarti dengan kata sederhana, tingkat kedahsyatan dari apa yang akan dilihat di dalam api neraka tergantung pada kedahsyatan dosa yang dia lakukan. Kan ada mungkin orang yang masuk dalam neraka itu dosanya ada beberapa, contohnya dia durhaka ke orang tua atau mungkin apa, dia masuk neraka. Tapi apa yang Allah tampilkan di dalam nerakanya itu berbeda dengan orang yang dia dosanya itu pada level yang kuadrat. Ya, makanya sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam nerakanya Allah itu sebenarnya ada binatang-binatang seperti kalajengking, ular yang dia itu di dalam api neraka menggigit penghuni neraka. Tapi itu tidak diumumkan secara umum. Artinya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan apa maksudnya Ibu Ibrahim? Artinya semakin kita membiarkan diri kita dengan banyak dosa, semakin banyak pandangan kita terhadap aneka ragam huru-hara hari kiamat, terutama tentang nerakanya Allah. Ya, jadi kalau yang kayak gitu kan modelnya kayak Firaun gitu. Firaun itu kan banyak ya, membunuh orang, membunuh bayi-bayi, menyiksa orang, kan gitu. Kan dosanya itu banyak. Maka tamatkan Allah akan menampilkan bagaimana neraka itu begitu menyeramkan di hadapan pendosa yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita lihat, ini menggambarkan kepada kita jangan pernah ada dosa yang kita simpan dan tidak kita taubatkan. Takutnya itu menjadi sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita di hari kiamat nanti. Walaupun kita orang-orang beriman tetap ditampilkan neraka, biar kita tahu bahwa kita termasuk orang-orang yang selamat. Alhamdulillah saya nggak di situ kan. Loh, kok tetangga saya ada di situ, teman-teman saya ada di situ. Ya, Allah tampakkan. Kenapa? Memang ditampakkannya itu adalah di atas sirat. Ya, ketika kita melintas di atas sirat itu, kita akan lihat ada orang-orang yang sedang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang inilah yang kemudian ya melihat neraka itu dengan sangat jelas. Kemudian selanjutnya, fa'amma man tagha, dan adapun orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu artinya hidup melebihi dari kapasitas kewajibannya dan melebihi dari kapasitas kebutuhannya, sehingga menjadikan dia lupa kepada Allah, sehingga dia melanggar hukum Allah, dan dia masuk kategori tagha, orang yang melampaui batas. Kita kadang-kadang mohon maaf ya, kebutuhan makan kita hari itu sebenarnya berapa ya? Contohnya makan pagi sarapan kita 15.000 lah. Kemudian ibu punya anak 10, berarti 150.000. Contohnya ya. Nah, kemudian setelah itu makan siang ya. Makan siang 10.000 atau dibalik lah ya, sarapan 10.000, makan siang. Wah, kebutuhan kita sifatnya sangat mendesak, itu sehari 200.000. Tapi kalau kita masak, kita irit, mungkin bisa sampai 80.000 gitu. Maka kita dengan rezeki yang Allah berikan, contohnya 100.000 itu sudah cukup. Tapi karena saking pengen makan enaknya, hari itu kita punya target mendapatkan ya pendapatan 300.000. Wah, kemarin makannya cuma
bakwan tempe gitu. Jangan-jangan besok saya pengen makan enak, saya harus mendapatkan besok uang minimal 300.000. Ternyata ketika ingin mendapatkan 300.000, dia dia berjualan, lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran, lupa silaturahim, semuanya dilupakan. Maka keinginannya itu menjadi sebuah hal yang melampaui batas. Ya, jadi segala sesuatu harus ada takarannya. Kalau kita punya uang hanya memiliki kemampuan beli kijang Innova atau beli kijang beli Avanza contohnya, ya jangan dipaksa beli Alphard. Kenapa? Takutnya pikiran kita buyar, ibadah tidak semangat, perasaan tidak bisa tidur dan sebagainya. Itu karena tajawuzul haddi, karena melampaui batas. Kalau kita masih kategori orang mukmin, melampaui batas itu paling yang kita tinggalkan kan kewajiban, sunah-sunahnya. Contohnya ibu biasanya sholat duha, karena sibuknya dagang nggak lagi sholat duha. Ibu biasanya sholat qobliyah, ba'diyah, yang biasanya sholat karena saking sibuknya banyak pedagang, assalamualaikum, Allah melantas jalan kan karena saking banyaknya pedagang kan gitu permintaan gitu kan. Ibu, saya mesen hari ini tolong dibikinin 500 nasi uduk gitu kan. 500 nasi uduk, oh siap. Oh, kita masak tuh dari pagi, siang, sore, sholatnya yang wajib-wajib aja. Itu masih mending. Ya, yang biasa kita baca Quran hari itu kelewatan semua gitu. Pokoknya demi untuk mengerjakan. Nah, kalau cuma sehari mungkin meninggalkan itu sesuatu yang mungkin dalam diri kita mudah-mudahan ya dengan saya bekerja ini saya mendapatkan kebaikan, bisa memberikan nafkah kepada anak dan sebagainya. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang sifatnya ambisi dan terus-menerus dan tidak pernah berhenti, maka itu artinya bahwa kita sudah termasuk orang yang taubat, orang yang melampaui. Ya, maka kita perlu berhati-hati dengan diri kita sendiri, karena musuh kita yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita. Amma man tagha wa atharul hayatid dunya. Sudah melampaui batas, ternyata atharul hayatid dunya, lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ibu mau untung dunia atau akhirat? Akhirat. Tapi kalau ibu mau akhirat, ibu cuma dapat sekian. Kalau dunia sekian, dunia aja deh. Artinya kadang-kadang di dalam diri kita ini antara akhirat yang begitu besarnya dengan dunia yang sedemikian kecilnya, masih kadang-kadang milih dunia. Ya, kadang-kadang saya perhatikan ya tukang-tukang jualan itu. Lagi Jumatan, dia mau sholat, terus akhirnya dia bilang nggak sholat. Kenapa? Takut kalau lagi sholat ada yang membeli. Akhirnya dia nggak sholat. Pas orang bubar banyak yang beli, dia nggak sholat lagi. Pas kemudian sudah selesai, udah bubar, dia lagi mau sholat, dia mikir jangan-jangan ada yang beli lagi. Akhirnya dia nggak sholat. Kenapa? Karena dia memilih dunia dibandingkan dia milih akhirat. Coba kalau dia milih akhirat. Jadi saya lihat ibu-ibu yang di sini tuh lebih milih akhirat. Karena sebenarnya sekarang tuh ada mungkin Car Free Day, ada jalan-jalan di Pakansari, ada Cilok, ada Basreng gitu kan. Ya, jadi banyak sebenarnya di luar tuh yang kalau kita lihat enak juga gitu. Karena saya sepanjang jalan sini, tadi di depan rumah saya, kalau saya hitung dari subuh sampai sekarang lebih dari 1.500 orang yang olahraga lewat depan rumah saya. Jadi saya punya rumah, tapi jalannya pelan gara-gara ribuan orang olahraga. Mungkin orang mikir gini, ini orang apa sih jalan lewat jalan ini pakai mobil? Kebetulan saya kali udah subuh jalannya pakai mobil. Masuk di gang rumah saya sendiri, itu yang olahraga lebih dari 1.500 orang. Karena
ya masih alami ya. Di belakang rumah saya ada pinus, pohon-pohon gitu ya, ada danaunya. Karena saya tinggal di Bilangan. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu pasti ramai. Jadi saya pakai motor jadi di belakang orang. Mungkin orang tuh mikir, ngapain sih motor lewat sini kan? Ya, cuma kita nggak diungkapkan gitu. Kalau diungkapkan gitu, mohon maaf itu rumah saya di sebelah situ. Jadi ini sebenarnya jalanan depan rumah saya kan gitu. Jadi kita kayak ngontrak gitu. Cuma kan tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penuh sekali. Ada yang senang, ada yang nyari makan dan sebagainya. Artinya itu hidup dan itu pilihan. Ya, dan ibu-ibu lebih memilih berada di taman-taman surga karena ya raudhatun haitsu dzukirat ismullah hiya raudhatul jannah. Taman-taman yang disebut nama Allah di dalamnya itu adalah taman-taman surga. Jadi sebenarnya kita berada di taman surga, tapi surga yang sesungguhnya kita dapatkan nanti. Sekarang ini kita sedang menghibur hati kita, menikmati indahnya hidangan surga di dunia dengan menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya adalah wa atharul hayatad dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia. Orang yang memiliki kehidupan dunia itu sikapnya kufur, fasik, isyan, ya, dan mereka lebih memilih kehidupan dunia dengan segala perhiasannya. Mudah-mudahan dalam hal ini kita punya anak cucu tidak menjadi orang yang memilih dunia dibanding akhiratnya. Ya, kita berharap betul jangan sampai hal itu terjadi. Selanjutnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau ada orang punya dua sifat tadi, togo asarul hayatad dunia, togo asarul hayatad dunia, melampaui batas, milih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahanam itulah tempat satu-satunya dia akan kembali. Jadi kalau di dunia ini melihat orang melampaui batas, cinta dunia berlebihan, kan kalau kita nasihatin kayak dibilang kayak kamu aja yang punya kapling neraka. Bukan. Ayat ini yang menceritakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi kalau kita nasihatin orang dengan karakteristik dua tadi, togo wa atharul hayatid dunya, kan ini calon penghuni neraka. Kita bilang hayat dunia, ya, bagaimana pengaruh kehidupan dunia yang sangat mempengaruhinya. Kita bilang calon penghuni neraka ente, emang ente yang punya kapling kan gitu kan. Kita bilang bukan. Surat An-Nazi'at itu menyampaikan bagi mereka yang demikian akan merasakan bagaimana pahitnya api neraka. Ya, jadi ini sebuah informasi yang penting karena ini kaitannya dengan keselamatan akhirat kita. Ya. Jadi athar itu artinya mengedepankan, mengutamakan atau mendahulukan. Itu namanya athar. Contohnya ketika ada orang nawarkan mau uang 10.000 halal atau 10 juta tapi haram. Nah kan gitu kan, milih kita kan, 10 juta lah, haram kayak terguna naon kan gitu kan. Itu kalau itu terjadi berarti kan asarul hayatad dunia, dia pilih, dia dahulukan. Padahal dia tahu kalau dia lakukan itu nanti dia akan menjadi menyesal karena nanti Allah tampilkan. Dulu ketika kamu lapar, kebutuhan 10.000 ditawarin dengan yang haram 10 juta. Kamu bisa mengambil 10.000 dan melanjutkan hidup dengan tenang, tapi ternyata mengambil 10 juta yang hidup penuh dengan kegelisahan dan ketidaknyamanan. Itu kan artinya bahwa dia asarul hayatad dunia, memilih untuk mengedepankan kehidupan dunia. Sama seperti kita, Bu. Nonton sinetron, drakor, azan kumandang, milih kan antara sholat heula atau habis dulu nih.
Ya, tapi yang menjadi masalahnya kan nggak habis-habis karena sudah di-download semua. Padahal kalau di-download bisa di-pause, tapi kalau sholat kan panggilan Allah, masa mau di-pause juga kan? Afan ya Allah, ini masih ada 2 episode lagi. Nanti selesai 2:30, saya baru sholat dulu. Kalau malaikat maut nggak datang, kalau malaikat maut keburu datang kan urusannya berakhir. Ya, jadi yang disebut athar itu hentakan hati di awal. Ya, kita maunya apa? Jadi ketika ada 2 hal yang bertentangan antara kebaikan dan keburukan, mana yang tergerak? Nah itulah athar. Maka kalau seandainya orang memilih dunia, ya dunia, dia pilih lagi dunia, nanti pilih lagi dunia, pilih lagi dunia. Ya, makanya sekarang pertanyaannya itu jadikan lumrah. Punya suami miskin, kere, nggak punya kerjaan tapi muslim, atau suami kaya raya, hebat, ganteng tapi kafir. Kan gitu kan? Maksudnya sekarang kan banyak model-model. Ayo jawab dengan cepat. Muslim miskin, kafir kaya. Kafir kaya. Ya, jadi dia kalau muslim kaya itu nggak dijadiin pilihan. Itu nggak pakai milih juga udah. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada hal-hal yang sederhana yang sebenarnya kita anggap biasa, pilihan ini, pilihan kebaikan, keburukan, pilihan. Tapi kalau lama itu saja yang kita pilih kan khawatirnya ya hati kita membeku, ya milih yang haram dan sebagainya. Di dalam kisah Nabi Muhammad Mi'raj itu kan ada dalam ya walaupun dalam hal ini riwayatnya mungkin agak lemah. Nabi kan disuruh memilih antara minum khamar atau minum susu, Nabi ambil. Nabi Musa ketika masih kecil karena dia tarik jenggot Fir'aun marah betul. Fir'aun mau membunuh Nabi Musa masih kecil, jadi jenggotnya ditarik-tarik, dia raja ditarik-tarik. Nabi Musa masih kecil. Kata istrinya, wahai Fir'aun, dia kan anak kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Masa dia sengaja itu narik jenggot saya, padahal saya raja di raja. Kata istrinya, coba aku buktikan. Kasih makanan dengan arang, apa yang dia pilih? Kalau dia milih makanan berarti memang benar. Dia itu melakukan itu dengan sadar, mencari jenggot dan sebagainya. Tapi kalau dia makan arang, emang dia anak kecil nggak tahu apa. Disembuhilah oleh Fir'aun. Dimakan arang, makanya dia jadi cadel. Karena apa? Karena dia telah memilih. Kata Fir'aun, ada makanan enak, dia milih arang. Wajar, makanan aja dia nggak bisa milih, apalagi dia narik jenggot saya, dia nggak tahu saya ini raja kan. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang Allah mengarahkan kita itu untuk berada pada penyelamatan di saat ya, Nabi Ibrahim juga pemilihan kosakatanya kan terjadi juga. Ketika Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah diambil oleh raja. Sarah itu wanita yang sangat cantik dan kemudian setiap orang melihat itu tertarik sehingga kemudian ketika melintasi sebuah kerajaan itu diambillah Sarah itu. Ya. Akhirnya kemudian kata raja, yang nemenin dia siapa? Ada seorang laki-laki. Tanya saudaranya atau suaminya. Kalau saudaranya biarin dia hidup. Kalau dia bilang suaminya, bunuh dia karena saya mau ambil istrinya. Maka kemudian Nabi Ibrahim ditanya, siapa itu? Ukhti. Nggak dibebas. Dia saudara saya. Ukhti fil Islam, saudara Islam. Padahal istrinya. Artinya Allah menyelamatkan seseorang kalau dia selalu berbuat kebaikan. Maka dalam hidup kita ini, ya kita harusnya demikian. Agar kita terselamatkan dari hal ini, kita kan sebenarnya sudah punya doa. Cuma doanya itu ampuh atau tidak ampuh, tergantung pada bacaan doa kita. Setiap kita sholat itu, kita baca apa? Ihdinas siratal. Artinya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu maksudnya apa? Jalan yang dilakukan ada dawami wal istimrar. Dia sifatnya permanen dan terus menerus. Maka kalau kita di atas petunjuk Allah, ada pilihan apapun kita pilihnya baik, kebaikan. Itu secara otomatis. Karena apa? Karena atharul akhirah. Karena kita lebih mengedepankan akhirat. Tapi kalau orientasi kita dunia,
kita mau berbicara tentang kebaikan itu juga kadang-kadang keceplosan. Ya, contohnya mohon maaf ya, kita punya calon mantu. Calon mantu kita itu laki-laki. Dia laki-laki yang nakal, bejat dan sebagainya contohnya. Kemudian dia bilang, "Oh, saya mau ketemu nih dengan calon mertua. Kira-kira saya harus menjawab pertanyaan apa saja?" Kamu kalau ditanya, jawabannya ini, jawabannya ini. Dia ngapalin tuh. Tapi ada aja keselionya. Ya tiba-tiba ada jarum jatuh, buset dah gitu kan ya. Ya contohnya kan, ini calon mantu kok begini. Karena apa? Karena dia tidak bisa membuat kebaikan itu seakan-akan selamanya. Yang bisa berada dalam kebaikan selamanya adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kebaikan. Maka kalau orang-orang baik itu dia tetap akan menjadi baik. Jadi kalau dalam konotasi kita dulu saya masih kecil ada namanya film bawang merah sama bawang putih. Itu bawang putih itu orangnya benar, bawang merah jahat. Setiap apa yang dilakukan oleh bawang putih itu benar, disalahin terus sama yang bawang merah kan sebenarnya. Jadi berbagai macam cara kebaikan-kebaikan itu dihancurkan, pada akhirnya dia tampak juga. Nah itu yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang memang dalam hatinya betul-betul sudah mendapatkan petunjuk dan dia cinta Allah, cinta Islam, cinta Nabi, cinta Al-Quran, berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang didatangkan kepada dirinya, itu akan menjelaskan bahwa dia ahlul Quran, ahlul keluarga Allah dan sebagainya. Itu artinya ketika dia tidak asarul dunia. Tapi kalau di asarul dunia, ujung-ujungnya ketahuan. Innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah tempat dia akan kembali. Jadi tidak ada lagi tempat yang lain. Jadi kalau orang itu sudah tokoh, kemudian asarul hayat dunia, tempat tinggal satu-satunya nanti di akhirat setelah dia meninggal hanya neraka jahanam. Apa nggak ada lagi kontrakan yang nggak ada di akhirat itu cuma dua, surga. Nggak ada pilihan lain. Masa kita untuk memilih itu saja masih bingung? Saya tuh sebenarnya mau jadi penghuni surga atau neraka? Nggak usah. Seorang muslim itu harus yakin bahwa kita ingin mendapatkan ridho Allah dan kita ingin menjadi penghuni surga. Titik. Nggak pakai koma, nggak pakai yang lain. Ya. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang itu diajak tenang, sholat, ya, santai aja. Ya, nanti kamu kalau nggak sholat kamu dapat neraka, nggak apa-apa kan di sana banyak artis. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang tidak menakutkan sehingga orientasi dunianya itu membutakan orientasi akhirat. Itulah yang tadi saya katakan asar itu, karena semua cara berpikirnya paling depannya itu dunia. Cara berpikirnya, cara bergeraknya, perilakunya itu dunia yang paling depan. Kalau kita yang cinta Allah, cinta akhirat, maka kita akan berpikir setiap perbuatan ada efeknya. Kalau saya melakukan ini, nanti belakangnya gimana? Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada kita tentang bagaimana mempersiapkan akhirat kita. Sekarang ini tidak ada di sini ya. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini Allah membalikkan. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan mengendalikan hatinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat dia kembali. Jadi bedanya kalau ini fa'innal jahim, kalau di sana fa'innal jannata iya. Jadi kalau kita lihat Bu, 2 versus 2, yang menjadi penghuni neraka tadi togo wa atharul hayatad dunia. Itu versi pertama togo athar. Versi yang kedua untuk menjadi penghuni surga, pertama khaufa maqama rabbih. Yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu 2 versus tuh. Jadi dalam diri kita itu kita lihat versusnya itu kita lebih yang mana? Yang togo wa asarul hayatad dunya
atau khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, jadi ayat ini sangat tegas sekali. Karena kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita sudah tidak ada lagi tempat yang layak kecuali hanyalah surganya Allah. Sekarang di dunia ini yang dijadikan sebagai bentuk tren adalah bagaimana menghancurkan manusia agar dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, sekarang contohnya mohon maaf Bu ya, ada nafsu khamr, ada orang nafsu itu minum khamr, syahwatnya itu pengennya minum khamr. Ada nggak media-media sosial ataupun acara-acara yang menampilkan khamr itu? Mabuk-mabukan apa? Oh, jadi dia bisa. Kalau seandainya sekarang ada orang syahwatnya itu zina, ada nggak sekarang media-media sosial yang menampakkan begitu mudahnya orang berzina? Jadi artinya bahwa yang dua hal tadi, togo wa atharul hayatad dunya, itu sudah berat urusannya. Karena kita harus menghandalikan diri dan jangan sampai kita tidak lagi mengingat akhir. Sedangkan yang kedua, khaufa maqama rabbih, ini kita harus bangun. Rasa takut kepada Allah itu lebih besar dari semua rasa takut yang ada. Makanya ketika rasa takut kita itu tidak ada kepada Allah, maka dominasi antara hayat di dunia itu sangat besar. Karena dia versus, ya, versus itu berhadapan-hadapan. Kalau ibu-ibu rahimakumullah, khaufa maqama rabbih, yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia bisa menghilangkan tagha wa atharul hayatad dunya di dalam jiwanya. Tapi kalau dia tidak punya maqam khaufa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan berada pada zonasi tagha wa atharul hayatad dunya. Jadi kita tinggal memilih saja sebenarnya. Kita buat lembaga pendidikan lebih menekankan tagha wa atharul hayatad dunya atau lebih memenangkan ya khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu harus ada kejelasannya. Oh, kalau kita tentunya sekolah kita ada sholat duha, ada kenapa sih pakai sholat duha, pakai zikir, pakai ini, pakai ini, pakai ini? Karena kita sedang menumbuhkan dalam hati mereka rasa khaufa maqama rabbih. Apa urusannya kita sholat duha, zikir dan sebagainya dengan maqam khaufa maqama rabbih? Seseorang ketika dia tahu bagaimana kehebatan Tuhannya dan dia merasakan itu dalam hatinya, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Itu berarti orientasinya benar. Maka kalau sudah seperti itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat berakhir orang-orang seperti ini. Ya, jadi kalau kita belajar tafsir kayak gini, kayaknya surga itu sesuatu yang sederhana. Sederhananya karena kita harus mengendalikan dua hal tadi. Sedangkan neraka itu sederhana, karena kalau mau masuk neraka cukup menjadi orang yang togo dan menjadi orang yang asal hayatad dunia. Kalau dalam pendekatan teori belajar tafsir kayak gini kita masih enak. Tapi kalau kita sudah pulang di tengah masyarakat atau di rumah, kadang-kadang lupa lagi urusannya. Kita lagi memarah, kita nahan diri saja kadang-kadang sabar surga, sabar surga. Apa yang pakai sabar segala kan gitu. Nah, karena udah di hadapan kita. Ya, jadi kadang-kadang kemaksiatan itu terjadi bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita lebih memilih kehidupan dunia dan kenikmatannya dibandingkan kehidupan akhirat dengan segala janji Allah Subhanahu wa taala surga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya anggap cukup di halaman 41, jadi nanti 42 sampai akhir dari surat An-Nazi'at ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah, kalau Allah memberikan kesempatan dan umur. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Pakai ini. Tes 1, 2, 3. Ada.
Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Barakallahu fiik atas ilmunya tafsir surat An-Nazi'at ayat 34 sampai dengan 41. Bisa kita simpulkan ya Ibu, bahwa nanti di akhirat Allah akan memberikan putusan kepada manusia, memisahkan mereka menjadi dua kelompok besar. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan memilih mengutamakan kehidupan dunia, maka mereka akan merasakan pahitnya kehidupan di akhirat, di api neraka. Kemudian adapun orang-orang yang sombong, melampaui batas, adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri kepada hawa nafsunya, maka sudahlah menjadi tempat tinggalnya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab Ustaz. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tafsir surat An-Nazi'at, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Kalau seandainya ada seseorang yang pernah berbuat dosa dalam hidupnya, kemudian dia bertobat dengan perbuatan nasuha, apakah itu tetap disiksa nantinya atau sudah dihapuskan? Tetap ditampilkan tidak dosa. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau orang berbuat dosa kemudian dia sudah taubat, itu nanti di yaumul hisab itu akan ditampilkan. Jadi ada yang ditampilkan dalam bentuk arsiran, ada yang sifatnya arsiran. Ya, jadi ada yang sifatnya diarsir, artinya ada yang dia sudah ditampakkan bahwa ini sudah ditaubatkan, ini sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi ada, tapi ditampilkannya tidak maksimal karena sudah ditaubatkan oleh Allah. Tapi kalau ada dosa yang belum ditaubatkan, maka Allah akan menampakkannya dengan sangat jelas. Jadi di situ nanti ada sejenis informasi secara otomatis bahwa dosa-dosa yang kita taubatkan dan diterima oleh Allah itu diberikan sebuah informasi bahwa ini sudah diterima taubatnya oleh Allah dan tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita. Kalau kita punya dosa, Allah ampuni, kita merasa bersyukur. Ya, kenapa perlu untuk ditampakkan dosanya? Agar kita tahu bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada marahnya dan murkanya. Kasih sayang Allah itu lebih tinggi. Ya, jadi dari situlah kita menjadi seorang hamba yang bisa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali seperti itu Ibu ya. Terima kasih. Ustaz, pakai nyala nggak itu? Nyala. Ininya nyala tapi ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Saya mau nanya gimana caranya supaya bisa istiqomah untuk berbuat baik ya. Misalnya kita terkadang kalau lagi melaksanakan sesuatu, bekerja atau berapa itu pas azan itu terkadang kalau pas bisa langsung sholat, terkadang sering juga tanggung masih ada di video. Nah, gimana supaya bisa istiqomah selalu melaksanakan mendahulukan kebaikan gitu untuk jalan Allah. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, itu kan di dalam konteks kita belajar agama itu ada namanya at-targhib. Ada motivasi, ada takut terhadap ancaman. Kalau bahasa kita itu reward dan punishment.
ada pahala, ada dosa kan gitu. Jadi hal ini itu harus ada di dalam benak kita, sehingga kita selalu menghitung. Kalau saya berbuat dosa, artinya saya melambatkan sholat saya, kira-kira punya akses, punya efek tidak nanti di akhirat saya? Kan itu harus jadi pertanyaan. Kalau saya meremehkan Allah, saya meninggalkan Allah, nanti ketika Allah tanya, kira-kira saya harus menjawab seperti apa? Nah, itu kan kalau terbayang bagi kita, jangankan untuk melambatkan sholat, terlambat 1 rakaat masbuk saja itu udah merasa berdosa sekali. Kan dulu ada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh lagi enak-enak di sawahnya, di kebun kurma. Ketika terdengar suara azan, beliau masih santai. Ya, karena udah tinggal sedikit lagi. Sampai ke masjid ternyata terlambat. Selama beliau sholat itu tidak pernah terlambat. Hari itu dia terlambat karena lebih mengutamakan sawahnya atau kebunnya. Maka karena merasa bersalah, dia katakan, saya infakkan semua kebun yang tadi saya pakai untuk saya. Dia memiliki sensor yang tinggi. Nah, salah satu untuk menghidupkan sensor itu kan banyak doa tadi. Di antaranya tadi ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah hambamu berada di atas jalanmu yang lurus. Dalam artian hati kita ini memiliki sensor yang tinggi. Jadi kita punya salah kecil, perasaan kayak salahnya besar. Berbeda yang sensornya lemah. Salahnya udah besar banget masih nggak merasa bersalah. Ya, ada orang nabrak, kena tukang sayur, kena anak-anak, setelah itu dia keluar dari mobil. Emang salah saya apa? Nabrak. Kan saya cuma nabrak tukang sayur. Ya, padahal udah penyok-penyok semua, ada orang yang jadi korbannya. Dibilang itu kan cuma luka-luka kecil, nanti saya bawa ke rumah sakit. Artinya apa? Sensornya menjadi hilang. Nah, disinilah kemudian perlu zikrullah, memperbanyak zikir. Jadi zikir itu menghidupkan hati. Zikir itu membangun kekuatan sensor kita untuk selalu mengingat Allah. Itu salah satu caranya, banyak-banyak berzikir. Yang kedua adalah ingat tentang tadi, ya, al-jaza was-sawab, al-iqab was-sawab. Kalau saya melakukan ini, saya mendapatkan apa nanti di akhirat. Kalau saya melakukan ini, saya mendapat iqab apa di akhirat. Itu harus tertancap kuat di dalam diri kita. Dan yang ketiga, dosa kecil yang kita anggap remeh, tapi kalau terus dilakukan itu bisa menjadi dosa pertengahan dan menjadi dosa besar. Ya, jadi ada lagi orang yang modelnya sudah niat, pokoknya saya itu sholat wajib yang 5 waktu 1 jam setelah waktunya. Dia niat gitu. Ya, tetap sholat zuhur jam 1, sholat asar jam 4, sholat maghrib kelewatan ya, kalau gitu ya, karena waktunya cuma sebentar. Jadi kalau dia sudah terbiasa dengan cara gitu, berarti dia sudah kehilangan sensornya. Karena apa? Dosa-dosa kecil itu sudah tidak dirasakan lagi. Jadi standarnya, mohon maaf ya, untuk melihat sensor kita itu jangan yang wajib atau yang haram, lihat yang makruh dengan yang sunnah. Kalau kita masih pengen melakukan yang sunnah, contohnya sholat qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, pokoknya yang sunnah-sunnah, itu berarti sensornya masih bagus. Tapi kalau sudah mengerjakan yang makruh-makruh, ya, makan sampai mubazir, buang-buang, terus ini yang makruh, yang dibenci oleh Allah, itu bisa menjadikan sensor kita sudah lemah. Ya, kalau haram udah pastilah ya, kalau haram atau yang wajib itu ya, tidak bisa dijadikan standarisasi bagaimana hati kita itu dalam kondisi standby. Tapi kalau dengan yang sunnah, dengan yang makruh, itu bisa memperlihatkan. Kalau kita menjauhi hal yang makruh, meningkatkan sesuatu yang sunnah, berarti kita di atas normal, artinya baik ya. Kalau ibarat kita punya temperatur di mobil itu, kita lebih ke arah yang dingin daripada yang mendekati ke panas ya kan. Itu salah satu cara kita untuk mengukur diri ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Ini sudah sangat jelas ya makanan dari Ustadz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir.
Mana itu? Tidak ada ya. Ya, silakan. Jadi kita tadi kan ayat yang ke-35 yang disiksa dalam kubur itu yang dosa besar. Insya Allah dosa-dosa kecil ya ada, dosa besar nggak ada, aman dong Ustaz ya. Dosa masih kecil itu katanya sebelum balik kita ditanggung oleh orang tua. Tapi insya Allah bebas ya, kita nggak ada dosa masih masa kecil itu. Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama yang di alam kubur ya. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau orang kafir itu ketika dia diazab di alam kubur itu karena perbuatannya agar dia sadari bahwa dia melakukannya itu di dunia. Jadi kalau dia contohnya di dunia sering membunuh orang, minum khamar, nanti dia diazab di alam kubur untuk diberikan informasi, inilah dosa besarmu yang paling banyak kamu kerjakan di dunia. Sedangkan orang yang beriman, ketika dia masuk ke dalam alam kubur dan dia kemudian diazab, itu sifatnya pengurangan dosa dan durasi di neraka nanti. Ibu pernah ya saya ceritakan Bu ya? Saya kasih ilustrasi begini Bu. Kalau seandainya apa? Seandainya kita punya dosa 100, pas kita mau meninggal nih, kita punya dosa 100. Kemudian Allah ngasih kita penyakit selama beberapa bulan, kita hadapi dengan sabar. Maka kemudian Allah nilai ini, orang ini kesabarannya menggugurkan 20% dari dosanya. Berarti sisa dosanya berapa? 80%. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia, banyak orang yang mendoakan macam-macam. Akhirnya Allah menerima agar hamba ini, agar makhluk ini diampuni dosanya oleh Allah. Dikurangi oleh Allah 10%. Sisanya jadi berapa? 20%. Maka masuklah dia di alam barzah. Disiksalah dia dengan azab kubur tadi. Ternyata dia di azab kubur lama prosesnya sampai kemudian mengurangi 25%. Jadi berapa Bu? Berapa? 55%. 45%. Nah 45%-nya itulah yang dia mampir di dalam nerakanya Allah nanti. Karena sudah dikurangi dengan sabarnya, disedang dengan ini dan sebagainya. Syukur-syukur kalau dosanya itu cuma 50%. Dia pas mau meninggal dosanya 50%. Setelah itu dia sakit lama sekali, Allah gugurkan dosanya 30%. Kemudian setelah itu sisanya kan 20% lagi. Dia masuk alam barzah. Di alam barzah disiksa oleh Allah dengan dosa-dosanya bersih 20%. Maka nanti sisanya masuk surga karena tidak perlu mampir lagi ke dalam api neraka. Jadi begitu Bu ya. Kalau untuk orang yang beriman. Kalau orang kafir mah tetap aja di situ disiksa, di sana juga disiksa. Nah, kaitan dengan anak-anak kecil yang berbuat dosa, bahwa Allah tidak memberikan taklif kepada orang lain atas dosa yang dilakukan oleh anak. Tapi dia bisa menjadi dosa kalau dia yang mengajarkan dan membiarkan. Ya, anak kita nih dari kecil udah potensi maling gitu, jadi maling mangga, biarin dah. Ya, nanti kalau udah gede kan dia bisa ngambilin mangga buat saya kan gitu. Nah itu tetap ada dosa karena kita berkontribusi membiarkan dia menjadi orang yang jahat. Tapi kalau kita sudah didik dia jadi anak baik, anak soleh, rajin, tiba-tiba pas balik salah gaul, kemudian dia berdosa, maka dosa ditanggung dia sendiri karena kita sudah mendidiknya dengan cara yang baik. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Sehingga kalau ada anak-anak yang dosa-dosanya kecil-kecil gitu, yaitu dosa adami, dosa kemanusiaan ya. Orang tuanya yang minta maaf ya, tadi anak saya sudah menyuri mangga bapak gitu kan. Ya karena kesalahan daripada anak. Ya anak ibu masih kecil belum balik nggak apa-apa kan gitu. Ini artinya kalau anak itu memang masih belum bertanggung jawab terhadap dirinya ya.
Jadi kalau seperti itu orang tua tidak dianggap berdosa kecuali kalau salah dalam mendidiknya. Jadi yang salah dan dosanya itu adalah tidak mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Barangkali itu jawabannya Bu ya berkaitan dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah, ilmunya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Istilahnya tadi dalam penghitungan matematika persentase dosa misalnya sisanya 20% di alam kubur, tapi tetap aja takut ya Ibu. Seperti apa di alam kubur kita juga tidak tahu ya, mudah-mudahan dengan tafsir Quran surat An-Nazi'at ini kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku, lebih meningkatkan iman kita lagi, dan semoga selalu menjaga kita dari siksa api neraka dan prosesnya. Ustaz, terima kasih atas segala ilmunya. Selesai. Minta dari Baca doa. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita pelajari ini baru beberapa ayat saja dari surat An-Nazi'at. Tapi itu bisa menenangkan hati kita, bisa menjernihkan pikiran kita, dan bisa memantapkan langkah-langkah kita. Bagaimana kalau yang kita pahami seluruh ayat Al-Quran? Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang tangguh. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sebagai ahli Quran, orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Al-Quranul Karim. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.